Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan pada tahun ini dengan keadaan yang sehat walafiat. Sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada Nabi tercinta, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menolong kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Pemirsa Kakak Media yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang baik ini, saya akan membahas topik mengenai menjaga pahala puasa Ramadan sampai akhir. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, rahmat, dan ampunan. Setiap amal yang kita lakukan memiliki ganjaran berlipat ganda. Namun, tantangan sebenarnya adalah bagaimana kita bisa mempertahankan pahala puasa kita hingga akhir, bahkan setelah Ramadan berlalu. Banyak di antara kita yang semangat di awal Ramadan, namun kemudian lalai di pertengahan atau akhir bulan. Oleh karena itu, mari kita renungkan beberapa hal yang bisa membantu kita menjaga pahala puasa hingga akhir Ramadan. Yang pertama, menjaga keikhlasan dalam beribadah. Segala ibadah termasuk puasa harus dilakukan dengan niat yang ikhlas karena Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika kita ingin pahala puasa tetap terjaga, maka kita harus memastikan bahwa ibadah kita tidak dilakukan hanya karena kebiasaan atau ikut-ikutan. Jika kita ingin pahala puasa tetap terjaga, maka kita harus memastikan bahwa ibadah kita tidak dilakukan hanya karena kebiasaan atau ikut-ikutan, tetapi benar-benar karena mencari ridho Allah. Keikhlasan akan membuat kita tetap teguh dalam menjalankan ibadah tanpa terpengaruh oleh kondisi atau lingkungan sekitar. Yang kedua, memperbanyak ibadah di 10 malam terakhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita untuk semakin meningkatkan ibadah di akhir Ramadan. Dalam sebuah hadis disebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila memasuki 10 hari terakhir Ramadan, beliau menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya, bersungguh-sungguh dan mengencangkan ikat pinggangnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Malam-malam terakhir Ramadan adalah kesempatan emas untuk mendapatkan Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Oleh karena itu, jangan sampai semangat kita melemah di akhir bulan ini. Kita bisa mengisi malam-malam tersebut dengan membaca sholat malam, membaca Al-Quran, berzikir, dan berdoa agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Yang ketiga, menjaga lisan dan perbuatan. Puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menahan diri dari perkataan dan perbuatan yang bisa mengurangi pahala.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan buruk, maka Allah tidak butuh ia meninggalkan makanan dan minumnya. Hadis riwayat Bukhari. Maka hendaknya kita tetap menjaga lisan dari ghibah, fitnah, dan ucapan yang sia-sia, serta menjaga perbuatan agar selalu berada di jalan yang diridhoi Allah. Selain itu, kita juga harus menjaga hubungan baik dengan sesama, menghindari pertengkaran, dan saling memaafkan agar pahala kita tetap utuh. Yang keempat, memperbanyak sedekah dan amal kebaikan. Sedekah adalah salah satu amalan yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan, terutama di bulan suci ini. Dalam hadis disebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan ketika Jibril menemuinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan bersedekah, kita tidak hanya membantu sesama, tetapi juga membersihkan harta dan meningkatkan pahala. Sedekah bisa berupa uang, makanan, pakaian, atau bahkan sekedar senyuman dan kebaikan kepada orang lain. Yang kelima, memperbanyak doa dan istighfar. Di penghujung Ramadan ini, kita dianjurkan untuk memperbanyak doa, terutama doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun dan mencintai pengampunan, maka ampunilah aku. Hadis riwayat Tirmizi. Selain itu, kita juga perlu banyak beristighfar agar segala dosa kita diampuni oleh Allah dan kita dapat meraih derajat takwa yang sesungguhnya. Yang keenam, yakni tetap konsisten dalam beribadah setelah Ramadan. Salah satu tanda bahwa ibadah Ramadan kita diterima adalah adanya peningkatan kualitas ibadah setelahnya. Ramadan bukanlah garis akhir, tetapi awal dari perjalanan spiritual yang lebih baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk melanjutkan puasa dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Barang siapa berpuasa Ramadan, kemudian melanjutkannya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka ia seperti berpuasa sepanjang malam. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, menjaga kebiasaan sholat malam, membaca Al-Quran, bersedekah, dan melakukan amal kebaikan lainnya harus tetap dilakukan setelah Ramadan agar pahala yang telah kita kumpulkan tidak sia-sia. Yang ketujuh, yakni menghindari perbuatan yang dapat menghapus pahala. Setelah Ramadan berakhir, banyak orang yang kembali kepada kebiasaan lama yang kurang baik. Oleh karena itu, kita harus waspada terhadap hal-hal yang bisa menghapus pahala, seperti berbuat dosa, melupakan ibadah, atau kembali kepada sifat buruk. Sebagaimana dalam firman Allah, dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Quran Surat An-Nahl ayat 92. Ayat ini mengajarkan kita agar kita menghancurkan pahala yang tidak kita kumpulkan selama Ramadan dengan perbuatan buruk setelahnya. Pemirsa kakak media yang dirahmati Allah, mari kita berusaha menjaga pahala puasa kita hingga akhir Ramadan, bahkan setelahnya.
Jangan biarkan rasa malas dan godaan duniawi menghilangkan apa yang telah kita bangun selama bulan yang mulia ini. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadikan kita termasuk orang yang mendapatkan rahmat-Nya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.